Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya harapkan kalian sudah membaca ya materi di SIPS, baik sebagian maupun seluruhnya. Ya. Siapa yang sempat melihat-lihat materi itu? Baca sekilas, Pak. Ya, siapa yang bisa tadi? D5, Pak. Oke. Iya. Hari ini kita akan belajar mengenai apa D5? Kalau menurut yang sudah lihat, hari ini kita akan belajar mengenai apa? D5. Dari yang sudah lihat, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Pajak, Pak. Ya, salah satunya itu adalah apa namanya itu bagaimana ketika unsur pajak ya dimasukkan ke dalam atau disertakan ke dalam keseimbangan pasar ya. Oke, ada 5 ya. 5 dapat skor sedikit ya. 5 mendapat skor 1. Oke, ya. Nah, coba kita lihat contoh penerapan ya. Penerapan di bidang ekonomi ya. Misalnya diketahui ya, fungsi permintaan ya terhadap suatu barang ya sebagai berikut ya. Ini fungsi permintaan misalnya saja P sama dengan 15 dikurangi 3Q. Nah, ya, diketahui seperti itu ya. Di sini P-nya itu adalah price ya, per unit, ya, itu harga per unit barang. Ya. Kemudian Q-nya adalah kuantitas yang diminta ya, pada harga P. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya saja harga barang itu ya adalah ya, misalnya harga barangnya itu misalnya Rp3 per unit. Berapa banyak barang yang diminta? Coba siapa bisa jawab ya. Seandainya harga barang itu Rp3 per unit. Ya. Berapa banyak yang diminta? Enam, Pak. Berapa? 4. 6. Yang jawab 6 siapa tadi? Samuel. Samuel. Coba kita cek ya, jawabanmu tadi 6, kita periksa ya. Nah, dalam hal ini harga barangnya 3 ya, berarti P-nya 3 ya. Berarti 3 sama dengan 15 dikurangi 3Q. Ya. Nah, berarti 3Q sama dengan 15 min 3. 3Q sama dengan 12. Ya. Q-nya 4. Ya. Jadi banyaknya barang diminta adalah 4 unit ya. Gitu. Ya. Jadi di sini P-nya 3 ya. P-nya 3. Nah, kita ganti P-nya jadi 3, dicari Q-nya ya. Q-nya 4 jadinya. Jadi 4 unit ya. Nah, sekarang harga barang itu ya misalnya bukan 3 ya, tapi misalnya 6 Rp6 per unit. Ya. Maka barang yang diminta berapa unit itu? 2, Pak. 2. Siapa yang jawab tadi? Rio. Siapa? Rio. Rio. Oke. Rio. Kita cek ya. Di sini apa namanya itu P-nya berapa? P-nya 6 kan? Ya. P-nya 6, berarti kita masukkan ke sini.
ya. P ini dikali 6. 3 deh. Oke, jadi ini 3Q berapa nih? 3Q sama dengan 9 ya. Q-nya 3. Gitu ya. Oke, apa namanya? Nah, di sini kita lihat ya bahwa ketika harga naik ya dari 3 jadi 6, ya harganya naik, maka permintaannya turun ya dari 4 menjadi 3. Nah, itulah contoh hukum permintaan barang ya, hukum permintaan terhadap barang. Ketika harga naik ya, konsumen nggak mau beli terlalu banyak ya, konsumen belinya lebih sedikit. Tapi ketika harganya turun ya, konsumen beli lebih banyak. Nah, itulah contoh dari apa namanya itu hukum permintaan ya. Nah, ini dari sisi permintaan ya. Dari sisi permintaan. Dan dari sisi penawaran ya. Nah, misalnya diketahui fungsi penawaran ya, fungsi penawaran suatu barang ya. Misalnya adalah 2Q ditambah 5. 2Q ditambah 5. Ya. Nah, P-nya sama, harga itu kuantitas yang ditawarkan ya. Ditawarkan produsen ya, pada harga P ya. Nah, misalnya pada harga Rp21 per unit ya. Berapa banyak barang yang ditawarkan produsen? Harganya 21. 8. Berapa? 8. 8. Siapa yang jawab? Samuel, Pak. Samuel. Kita cek ya jawabanmu ya. Nah, 14. Oke. Jadi di sini P-nya 21. P 21. Nah, jadi kita ganti P-nya di sini. Ya, sama dengan 2Q ditambah 5. Berarti di sini 2Q-nya bernilai 16. Ya. Nah, berarti Q-nya 8. Ya, betul. Tadi Samuel ya jawabnya. Oke, Samuel. Samuel mendapat skor 2. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang harganya naik ya. Harganya naik, misalnya saja ya, menjadi 29. Ya. Berapa banyak barang yang ditawarkan produsen? 12. 12. Ya, siapa yang perempuan tadi yang jawab? Yang perempuan tadi yang jawab siapa? Maritza. Maritza. Berapa jawabanmu tadi? 12. 12. Coba kita cek ya. Nah, dalam hal ini P-nya berapa? P-nya 29 ya. P 29. Kita substitusikan ke sini. Ya, 29. Nah, berarti di sini 2Q-nya berapa? 2Q-nya 24. Ya. Maka Q-nya 12. Betul. Ya. Siapa tadi? Maritza. Yang jawab Maritza. Mendapat skor 2. Nah, ya. Di sini kita lihat bahwa ketika harganya naik, ya, dari 21 menjadi 29, maka produsen bersedia menawarkan lebih banyak. Ya. Nah, itulah hukum penawaran ya di dalam ilmu ekonomi. Ya. Nah, sekarang coba kita kombinasikan. Ya, kita bicarakan sekarang masalah keseimbangan pasar. Ya. Nah, di sini ada penawaran, ada permintaan. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau harga barang terlalu mahal? Ya, kalau harga barang terlalu mahal, bisa jadi konsumen itu jadi nggak mau beli.
atau belinya cuma sedikit, ya. Nah, tapi kalau barang itu terlalu murah bagaimana? Ya, Kelangkaan. produsennya nggak mau menyiapkan barang itu, ya, karena kalau terlalu murah bisa-bisa nggak menutupi ongkos produksi, ya. Nah, jadi produsen nggak mau menjual terlalu murah, ya, pembeli nggak mau membeli dengan harga yang terlalu tinggi. Nah, kalau gitu titik keseimbangannya di mana? Nah, inilah yang jadi permasalahan, ya. Nah, di sini ada konsep keseimbangan pasar, ya. Ini terjadi ketika ya, P permintaan, ya, sama dengan P penawaran, ya, atau bisa juga Q permintaan, ya, sama dengan Q penawaran. Itu terjadi keseimbangan, ya, pada saat itu, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya ini, ya. Contoh kasusnya dalam hal ini, ya, fungsi permintaan seperti ini. Ini, ya, fungsi permintaan dan penawaran terus satu barang sebagai berikut, ya. Nah, ini yang permintaan. Nah, kemudian penawarannya itu yang ini. Ya. Nah, pertanyaan adalah tentukan harga pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta pada harga pasar tersebut. Ya. Nah, di sini kita bisa gunakan PD sama dengan PS. Ya, jadi kita bisa pakai yang ini. Ya. Nah, PD-nya adalah 15 dikurangi 3Q. PS-nya 2Q tambah 5. Gitu, ya. Jadi diperoleh 5Q sama dengan 10. Ya. Dan Q-nya 2. Ya. Nah, ketika Q2, P-nya berapa? Ya. Saudara boleh substitusikan ke sini, boleh juga substitusikan ke sini. Ya. Nggak jadi masalah, hasilnya akan sama saja. Ya. Misalnya dimasukkan ke sini, 2Q tambah 5. Ya. Berarti 2 dikali 2, ditambah 5. 9. Ya. Nah, jadi harga pasar keseimbangan, ya, adalah Rp9 per unit. Dan kuantitas yang diminta pada harga pasar adalah 2 unit. Ya. Nah, ini adalah jawaban untuk soal ini. Apakah ada yang bertanyakan dari soal ini? Ya. Nah, coba kita lihat gambarnya bagaimana, ya. Kita lihat gambarnya. Coba kita gambarkan. Nah, ini. Misalnya kita gambarkan dulu, misalnya kurva ininya apa namanya, permintaan, ya. Permintaannya, ya. Itu adalah, nah, di sini 15 min 3Q. 15 min 3Q. Ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini fungsi apa namanya itu, penawarannya. Fungsi permintaan. Permintaan, ya, fungsi permintaannya. Nih, ya. Nah, sekarang fungsi penawarannya, ya. Itu adalah 2Q tambah 5, ya. 2Q tambah 5. 2Q tambah 5. 2Q tambah 5. Ntar dibuat dulu. Misalnya benarnya yang hijau. Nah, misalnya ini, ya. Nah, ini penawarannya. Nah, maka terjadi keseimbangan di sini nih, ya. Di titik 2, berapa? 2,9 tadi.
Coba kita lihat tadi, lupa lagi. Betul, di 2,9 ya. Di 2,9. Nah, jadi di sini ada titik 2,9 koordinatnya. 2,9. Nah, ini ya. Nah, itu adalah keseimbangan pasarnya. 2,9. Ya. Nah, 2 ini adalah kuantitas yang diminta, 9-nya adalah harga pasar keseimbangannya. Ya. Jadi ini kalau ditarik garis ke sini, ketemu di 9, kalau tarik garis ke sini, temunya 2. Ya. Nah, itu adalah contoh penerapan dari fungsi linier ya, digunakan di dalam menentukan harga pasar. Ya, biasanya seperti itu. Ada yang bertanyakan? Ya, baik. Kalau ada pertanyaan kita coba lanjutkan. Bagaimana ketika pajak dikenakan? Ya, bagaimana dampak pajak ya terhadap harga pasar? Ya. Nah, sekarang ini anggaplah contoh 2 ya. Ini contoh 1. Nah, contoh 2. Ya. Diketahui fungsi penawaran dan permintaan sebagai berikut. Ya. Misalnya fungsi apa namanya itu penawarannya, ya. Misalnya adalah 4. Ini aja nih, yang ini ya. Kita tambah 6 aja ya, kita tambah 6. P sama dengan kita tambah 6. Gitu, ya. Kemudian permintaannya P sama dengan 16 dikurangi Q. Ya. Kemudian pemerintah mengenakan pajak ya, sebesar Rp4 ya, terhadap ya, setiap unit barang yang dijual. Ya. Nah, ini pertanyaannya adalah tentukan bagian A, pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta ya, sebelum pajak. Kemudian berikutnya adalah harga pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta setelah pajak. Jadi kita bandingkan sebelum pajak gimana, sebelum pajak bagaimana, setelah pajak bagaimana. Ya. Ini setelah. Ini yang C, besarnya pajak yang ditanggung masing-masing pihak. Ya. Untuk setiap unit barang yang dijual. Dan D, total penerimaan pajak oleh pemerintah. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Nah, di sini kita kerjakan dulu misalnya yang sebelum pajak ya, sebelum pajak. Yang sebelum pajak, ini fungsi-fungsinya. Ya. Nah, dan ketika terjadi keseimbangan, ya, berlaku PD sama dengan PS. Ya. Nah, PD-nya adalah 16 dikurangi Q, PS-nya adalah Q tambah 6. Ya. Dan di sini diperoleh 2Q sama dengan 10. Ya. Q-nya 5. Nah, kalau Q-nya 5, P-nya berapa? Ya. Boleh dimasukkan ke sini, boleh juga ke sini. Ya, nggak jadi masalah. Masukkan saja ke Q tambah 6. Jadi 5 tambah 6. 11. Ya.
Nah, jadi di sini harga pasar keseimbangan ya, sebelum pajak adalah Rp11 per unit. Dan kuantitas yang diminta pada harga pasar tersebut adalah 5 unit. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nggak nih untuk yang jawabannya nih? Cukup jelas? Ya, sekarang setelah pajak. Nah, setelah pajak, apa yang terjadi? Ya, kurva S ini akan naik, ya, akan naik, ya, bergeser ke atas sebesar T, ya, di mana T ini adalah besarnya pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Ya, ini kita tambah 6, ya, ditambah pajaknya tadi dikenakan berapa? Sebanyak Rp4 terhadap setiap unit. Ya. Ini. Nah, sehingga sekarang menjadi kita tambah 10. Ya. Dan ketika keseimbangan ya terjadi ini PD sama PS ya. Tapi dalam hal ini ada PS aksen ya. Itu setelah pajak dikenakan ya. Nah, PD-nya adalah 16 dikurangi Q. Kemudian PS aksennya ini kita tambah 10. Kita tambah 10. Nah, di sini diperoleh 2Q sama dengan 6. Q-nya 3. Ya. Dan ketika Q3, P-nya berapa? Ya. Kita boleh masukkan ke yang ini ataupun ke yang ini, nggak jadi masalah, sama saja ya. Apalah masukkan ke sini. Nih, ya. Jadi 3 ditambah 10. Ya, 13. Ya. Nah, jadi harga pasar keseimbangan setelah pajak ya, setelah pajak adalah Rp13 per unit. Dan kuantitas yang diminta pada harga pasar ya, itu adalah 3 unit. Ya, ini keadaan setelah pajak. Nah, kita perhatikan bahwa setelah pajak ini ya, maka konsumen membayar lebih banyak untuk membeli barang untuk setiap unit barang yang dibelinya ya. Sebelum pajak dia cukup bayar Rp11 untuk tiap unit. Ya. Tapi setelah ada pajak dia harus bayarnya jadi Rp13. Ya, itu sebagai dampak pajaknya terhadap harga jual ya barang ini. Nah, kemudian kuantitas yang diminta jadi turun ya. Jadi turun misalnya dari 5 unit jadi 3 unit. Ya, karena harga naik kuantitas barang yang dibeli jadi lebih sedikit. Ya. Nah, ini adalah perbandingan keadaan kedua keseimbangan. Ya. Nah, kemudian di sini ditanyakan, ya, ini A sudah dijawab, B sudah dijawab, ya, C besarnya pajak yang ditanggung oleh masing-masing pihak untuk setiap unit barang yang dijual. Ya. Nah, tadi kalau kita perhatikan dari harga yang dibayarkan oleh konsumen, ya, naik dari 11 menjadi 13. Nah, selisihnya itu sebesar Rp2 itu adalah gara-gara pajak itu tadi, ya. Jadi pajak yang ditanggung oleh konsumen, ya, untuk setiap unit produk yang dibeli, ya, adalah berapa rupiah? Rp2, ya. Rp2. Itu dari selisih antara setelah pajak dan sebelum pajak, ya. 13 dikurangi 11, ya. Dari 13 dikurangi 11. Nah, itu ya, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, sekarang gimana dengan pajak yang ditanggung oleh produsen? Ya, yang ditanggung oleh produsen. Untuk setiap unit produk yang dijualnya.
Nah, tadi kan pajak yang dikenakan oleh pemerintah Rp4, ya, Rp4. Ditanggung oleh konsumen Rp2. Nah, sisanya oleh produsen, ya. Di sini kan hanya ada 2 pihak di sini ya. Nah, di sini ya adalah Rp2 juga, ya. Nah, tapi dapatnya bukan dari 13 dikurangi 11, ya. Dapatnya dari Rp4 dikurangi Rp2. Dapatnya dari sana. Ya. Rp4 ini adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Yang ini ditanggung, yang Rp2 ditanggung oleh konsumen. Ya, sisanya Rp2 oleh produsen. Ya. Nah, ini adalah jawaban bagian apa namanya itu, jawaban bagian C ya kalau nggak salah. Nah, ini pajak yang ditanggung oleh masing-masing. Nih, ya. Nah, berapa total penerimaan pajak oleh pemerintah? Ya. Total penerimaan pajak oleh pemerintah. Ya. Itu adalah tak lain dari T dikali Q, ya. Nah, tadi kan untuk setiap unit produknya Rp4 per unit kan, yang dikenakan oleh pemerintah. Nah, dikali banyaknya unit yang terjual, ya, setelah pajak, ya, berapa? Setelah pajak itu 3 unit yang terjual kan, nah berarti dikali 3, jadi Rp12. Nah, itulah total penerimaan pajak oleh pemerintah. Nah, apakah ada yang bertanyakan dari contoh ini? Bisa dipahami? Supaya kalau kalian paham, saya punya satu pertanyaan gini, ya, tambahan ya. Berapa total pembayaran pajak oleh konsumen? Yo. Total pembayaran pajak oleh konsumen berapa? Ya, ayo pindah. Belum. Ayo, siapa yang mau Tapi belum jawab? waktunya. Siapa yang mau jawab? Ini. Bentar. Nah, berapa total pembayaran pajak oleh konsumen? Ayo. 2. Hah? 6, Pak. 6 tahu 6. dari mana? Coba. 2 Namanya siapa? dikali 3. Namanya Tasya, Pak. Tasya. Coba Tasya. Berapa jawabannya? 6, Pak. 6. Tahu dari mana? Kan pajak yang ditanggung konsumen untuk setiap unit itu 2. Ya, betul. Unit yang terjual itu 3. Jadi 2 dikali 3 itu 6. Ya, betul ya. Rp6 per unit. Ya, itu total pembayaran pajak oleh konsumen ya. Tuh. Tasya. Oke. Tasya mendapat skor 2. Ya, oleh produsen sisanya ya 12 dikurangi 6 ya, Rp6 juga ya. Nah, itu ini pertanyaan tambahan ya, ini pertanyaan tambahan. Oke. Itu contoh penerapan fungsi linier ya di dalam keseimbangan pasar dengan melibatkan pajak ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang lain? Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke fungsi harga mutlak ya. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan ke fungsi harga mutlak. Ya, kita lanjutkan lagi nih, rupanya ada gangguan jaringan ya di tempat saya. Seperti lanjutkan ke fungsi harga mutlak. Nah, sebagai contoh gini, ya, ini mengulangi yang waktu SMA ya barangkali. Kalau harga mutlak negatif 5 berapa? 5. 5. Ya, nanti akan ada pertanyaan mengapa. Ya, harga mutlak 12 berapa? 12. Nah, juga kita akan mengapa demikian ya. Harga mutlak 0 ya. Nah,
Sekarang mengapa bisa muncul hasil-hasil seperti ini? Ya, itu adalah sebagai akibat dari definisi harga mutlak. Ya, definisi harga mutlak, ya, yaitu definisinya adalah harga mutlak X sama dengan, ya, harga mutlak X, ya, sama dengan sama dengan negatif X, ya. Apabila X-nya negatif dan akan sama dengan X, ya, kalau X-nya tidak negatif. Nah, ini adalah definisi dari harga mutlak. Ya, coba kita pahami prosesnya, ya. Kita pahami prosesnya. Nah, sebagai contoh ini nih, harga mutlak negatif 5. Ini, ya. Nah, dalam hal ini X-nya itu kan negatif 5. Ya. Nah, negatif 5 itu kan negatif tergolongnya, ya. Nah, berarti dia masuk, ya, di dalam kategori yang ini. Dia masuk kategori yang ini, yang bagian atas, ya. Nah, ini. Nah, sehingga, ya, harga mutlak dari X dalam hal ini, ya, itu adalah negatif X, ya, yaitu negatif dari negatif 5, yaitu 5. Ya, itulah prosesnya, ya. Jadi yang berlaku adalah yang sebelah atas, ini, ya, negatif X. Nah, lain halnya dengan yang 12. Ini, ya. Dalam hal ini, ya, X-nya berapa? 12. Dan 12 ini tidaklah negatif, ya. Dia tidak negatif. Nah, sehingga kita menerapkan yang sebelah bawah ini nih. Nah, ini kita terapkan. Nah, ya. Nah, karena dia tidak negatif. Nah, sehingga yang berlaku adalah harga mutlak X sama dengan X itu sendiri.